Shalom dan selamat beribadah kepada seluruh umat Tuhan SIB City Life KL yang sedang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Saya mewakili keluarga saya untuk mengucapkan selamat tahun baru, memasuki minggu kedua dan hari yang ke-10 pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Hari ini saya menyampaikan tema khotbah, yaitu memelihara keintiman kasih dengan Yesus. Memelihara keintiman kasih dengan Yesus akan saya bicarakan daripada teks Injil menurut Rasul Markus pasal yang ke-12 ayat 28 sampai ayat yang ke-34. Dan saya akan membicarakan tema ini khusus daripada ayat yang ke-30 nanti. Demikian tulisan menurut konteks Rasul Markus. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Saudara-saudara, tema ini akan saya bicarakan dengan tujuan untuk mendorong, menasihati supaya kita memelihara hubungan intim dengan Tuhan Yesus sepanjang tahun 2021 ini dengan mengambil tindakan atau pilihan untuk mengasihi Dia dengan segenap keberadaan kita. Di dalam tema ini kita ada 5 perkataan, dan 5 perkataan ini dipilih dengan sangat teliti untuk maksud-maksud tertentu. Mari kita definisikan 5 perkataan ini sebelum kita masuk ke dalam inti kandungan firman Tuhan. Perkataan yang pertama adalah kata kerja memelihara. Kata kerja memelihara datang daripada kata dasar pelihara atau menjaga. Dan kata ini saya pilih untuk menitik beratkan peranan dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya dalam kita mempertahankan hubungan kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus secara terus-menerus. Perkataan kedua adalah kata adjektif keintiman. Kata keintiman ini datang daripada kata dasar intim yang menunjukkan kepada suatu keakraban, kemesraan, dan juga hubungan persahabatan yang rapat, yang dekat. Keintiman dalam arti rohani adalah tentang hubungan kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Perkataan selanjutnya adalah kata kasih. Kata kasih ini adalah kata sifat atau juga kata kerja
yang menunjukkan kepada suatu karakter. Selanjutnya dalam tema kita ada perkataan dengan. Perkataan dengan ini adalah kata penghubung. Kata nama Yesus di dalam tema kita adalah menunjukkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah anak Allah, penyelamat dunia. Mari kita mempelajari firman Tuhan dengan membaca ulang ayat yang ke-30 yang berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu." Kita semua sadar bahwa keintiman kita dengan Tuhan Yesus digambarkan atau dilihat biasanya melalui pembacaan Alkitab, melalui doa kita, melalui penyembahan dan pujian kita kepada Tuhan, bahkan melalui pelayanan kita kepada Tuhan dan banyak yang lain lagi. Tetapi hari ini dalam perkongsian firman Tuhan ini saya akan menyentuh tentang tanggung jawab kita untuk memelihara keintiman rohani kita dengan Tuhan Yesus Kristus berdasarkan teks ini atau ayat ini. Saya membawa 4 poin dari ayat 30 kepada kita untuk menjawab soalan bagaimanakah kita memelihara keintiman kasih kita dengan Tuhan Yesus. Yang pertama, kita memelihara keintiman kasih dengan Yesus dengan segenap hati kita. Dengan segenap hati kita. Di dalam ayat ini kita membaca, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu." Kata hati adalah satu kata yang paling sering dipakai dalam Alkitab. Dan salah satu ayat yang terkenal adalah Amsal pasal 4 ayat 23 yang berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Apa yang kita lakukan dengan hati kita akan menentukan apa yang kita lakukan dengan hidup kita. Karena Alkitab mengatakan dari hati terpancar kehidupan. Apa yang ada di hati kita akan terpancar dan kelihatan di luar diri kita dalam bentuk ekspresi, dalam bentuk perkataan, atau dalam bentuk perbuatan. Kita mendengar banyak orang menasihati kita, jagalah pemakanan, jagalah kesehatan, dan jagalah banyak hal. Tetapi ada satu bagian dalam kehidupan kita yang harus kita jaga lebih daripada segala sesuatu, yaitu hati kita. Penting sekali saudara-saudara untuk menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Hati-hati dengan hati kita. Jaga hati kita dengan seluruh kewaspadaan, supaya hubungan kita dengan Yesus tetap terpelihara pada tahun 2021. Bagian kedua, bagaimanakah kita memelihara keintiman kasih kita dengan Tuhan Yesus? Kita memelihara keintiman kasih kita dengan Tuhan Yesus dengan segenap jiwa kita, bersama dengan segenap hati kita. Kita diperintahkan untuk mengasihi Yesus dengan segenap jiwa kita. Kata jiwa diartikan sebagai seluruh kehidupan batin. Daud seringkali menggunakan perkataan jiwa di dalam mazmurnya. Dan dalam ibadah-ibadah kita sering menggunakan atau mengungkapkan, "Aku menyembah Engkau dengan seluruh jiwaku." Jiwa adalah keberadaan seseorang secara utuh
secara sempurna sebagai orang yang hidup. Kalau kita ingat membaca pasal 2 ayat 7 dari Kejadian, kita membaca bahwa Tuhan membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas kehidupan ke dalam lubang hidungnya, dan manusia itu menjadi makhluk hidup. Keintiman kita dengan Kristus, dengan segenap jiwa kita, saudara-saudara, merupakan proses seumur hidup. Ia merupakan proses seumur hidup. Sebab itu saya menggunakan perkataan memelihara. Kalau keintiman dengan Kristus itu adalah proses seumur hidup, ia harus dibangun, ia harus dipelihara. Oleh karena itu, marilah kita hidup intim dengan Yesus dengan mengasihi Dia dengan seluruh jiwa kita pada tahun 2021 ini. Bagian yang ketiga adalah bagaimanakah kita memelihara keintiman kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita memelihara keintiman kita dengan Tuhan Yesus Kristus dengan segenap akal budi kita. Akal budi itu adalah sumber rasa diri kita. Akal budi itu adalah daya upaya kita untuk memikirkan, untuk menimbangkan antara baik dan buruk. Dan itu adalah pikiran. Akal budi adalah pikiran yang sihat. Dengan akal budi yang sihat, yang diperbaharui, yang dilahirkan kembali, kita dapat memiliki keintiman dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak dapat dekat kepada Tuhan, kita tidak dapat wujudkan suatu hubungan yang baik dengan Tuhan kalau akal budi kita, kalau pikiran kita masih kotor, kalau pikiran kita masih duniawi. Dalam usaha kita memelihara keintiman kasih kita dengan Tuhan, kita harus memusatkan segenap pikiran kita kepada perkara-perkara yang positif dan baik. Perkara-perkara yang positif itu ialah perkara-perkara yang baik. Janganlah kita menjadi serupa dengan dunia dalam cara kita berpikir. Dan fikirkanlah perkara-perkara yang di atas, saudara-saudara. Mengapa kita memikirkan perkara-perkara yang di atas? Mengapa kita memusatkan pikiran kita kepada perkara-perkara yang di atas, di mana Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Karena kebahagiaan kita di dunia ini tergantung pada kualiti pikiran kita. Kebahagiaan kita di dunia ini bergantung kepada kualiti pikiran kita. Oleh karena itu, marilah kita sebagai umat Tuhan intim dengan Tuhan dengan mengerahkan segala pikiran kita ke arah Yesus, mengendalikan seluruh akal budi kita dengan memikirkan perkara-perkara yang berkualiti dalam tahun 2021 ini. Bagian yang keempat ialah kita memelihara keintiman kasih kita dengan Tuhan Yesus dengan segenap kekuatan kita. Perkataan kekuatan ini tidak hanya menunjukkan kepada siapa kita, tetapi juga menunjukkan kepada apa yang ada pada kita. Nah, kekuatan dalam pengertian rohani, saudara-saudara, berbicara tentang kemampuan yang Tuhan telah berikan kepada kita untuk melakukan sesuatu, untuk melakukan pelayanan, untuk bertanggung jawab, untuk menjalankan kewajiban kita sebagai orang percaya. Kekuatan-kekuatan kita sebagai orang percaya adalah karunia-karunia, talenta-talenta adalah kekuatan kita. Kemahiran-kemahiran yang berbagai-bagai yang Tuhan berikan kepada kita adalah kekayaan kita, adalah kekuatan kita. Bahkan
kerjaya kita, finansial kita, dan banyak hal lagi yang di dalam kehidupan kita ini Tuhan telah perkayakan, Tuhan telah berikan. Dan kalau Tuhan telah berikan kekuatan dan kekayaan seperti itu kepada kita, apakah yang kita harus lakukan dengan semuanya itu? Seluruh kekuatan kita yang kita perolehi dari Tuhan harus kita kerahkan, harus kita gunakan untuk memelihara keintiman kasih kita dengan Tuhan pada tahun ini. Jangan kita menggunakan kekuatan kita atau kekayaan kita dengan sombong atau dengan mementingkan diri kita sendiri. Kita harus gunakan, kita harus kerahkan seluruh kekuatan kita untuk menjaga, memelihara keintiman kasih kita dengan Tuhan. Kita dapat melakukan segala sesuatu yang Yesus perintahkan kepada kita, saudara-saudara, jika kita bergantung kepada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tahun ini, jangan biarkan orang mengatakan bahwa Anda tidak dapat berbuat apa-apa. Ingatlah, Paulus berkata, "Aku dapat menanggung segala sesuatu. Aku dapat menanggung segala perkara di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku." Saya ingin menyimpulkan firman Tuhan pada hari ini dengan memanggil, menjemput kita semua, saudara dan saudari dalam Tuhan. Kita menerima message daripada firman Tuhan pada hari ini untuk setiap orang, supaya kita bertanggung jawab untuk memelihara keintiman kasih kita kepada Tuhan dengan seluruh keberadaan kita. Keretakan di dalam hubungan kita dengan Tuhan bermula pada waktu kita mengabaikan keintiman kita dengan Tuhan. Maukah saudara hubungan Anda dengan Tuhan mengalami keretakan? Caranya untuk selamatkan kita dari hubungan yang retak dengan Tuhan adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita, mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita dan dengan segenap kekuatan kita, saudara-saudara. Ingat, dengan segenap ini bukan setengah-setengah. Jangan biarkan keretakan berlaku dalam hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Marilah kita melanjutkan perjalanan 355 hari yang berikutnya pada tahun ini dengan berusaha memelihara keintiman kasih kita dengan Tuhan Yesus Kristus sepanjang tahun ini. Mari kita fokus kepada Tuhan Yesus sepanjang tahun ini, karena satu-satunya cara untuk melihat hidup dengan jelas adalah dengan melihatnya melalui karya Yesus bagi kita. Kalau kita mau melihat dengan jelas tujuan hidup kita, kita harus melihatnya melalui karya Yesus Kristus bagi hidup kita. Dengan ini saya mengakhiri khotbah ini dengan doa, memohon supaya Tuhan memberkati kita semua dan kita dimampukan oleh Tuhan untuk memelihara keintiman kasih kita dengan Tuhan sepanjang tahun 2021 ini dengan seluruh keberadaan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk terus memelihara hubungan kami dengan Tuhan dengan seluruh keberadaan kami. Kami mohon supaya firman-Mu akan mengajar kami dan mengingatkan kami sepanjang tahun ini,
supaya hidup kami diberkati oleh Tuhan dan hidup kami mengalami pimpinan dan pembelaan daripada Tuhan yang ada bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.